Siapa sangka, Jonathan Christie yang perkasa di dua turnamen sebelumnya harus menelan pil pahit kekalahan dramatis di French Open 2025, menyisakan pertanyaan besar. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami di sini siap membahas drama terbaru dari dunia tepuk bulu. Dan kali ini kita punya berita yang benar-benar menggegarkan. Sebuah hasil yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, mengguncang harapan para penggemar bulu tangkis Indonesia. Betul sekali, Jonathan Christie, jagoan tunggal putra kita yang baru saja berjaya di Korea Open dan Denmark Open 2025, kini harus menelan pil pahit kekalahan dramatis di French Open 2025. Langkahnya terhenti secara mengejutkan di babak 16 besar BWF French Open 2025 setelah pertarungan yang sangat sengit, penuh emosi, dan menguras tenaga. Pertandingan ini berlangsung di Glace Arena, Saint-Sefisnier, Prancis, pada hari Kamis, 23 Oktober 2025 sore. Sebuah tanggal yang mungkin akan diingat para penggemar JoJo sebagai hari yang penuh kekecewaan. Ia harus mengakui keunggulan wakil Jepang, Koki Watanabe, dalam duel 3 game yang memakan waktu 80 menit. Bayangkan, 80 menit penuh ketegangan, adu strategi, dan mental yang diuji habis-habisan. Skor akhirnya pun sangat tipis, 21-11 untuk JoJo di game pertama, lalu 19-21 dan 23-25 untuk Watanabe di 2 game berikutnya. Benar-benar dramatis dan sulit dipercaya. Ini bukan sekedar kekalahan biasa. Ini adalah salah satu pertandingan paling dramatis di babak 16 besar French Open 2025, yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di level tertinggi. Setelah tampil begitu dominan dan meyakinkan di game pertama, JoJo, sapaan akrab Jonathan, seolah kehilangan kendali, fokus, dan momentum di game kedua dan ketiga. Padahal, peluang untuk meraih gelar ketiganya tahun ini, sebuah hat-trick yang sangat diidam-idamkan, sudah di depan mata, namun kini sirna begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mari kita bedah satu persatu setiap gamenya. Di game pertama, Jonathan sempat menunjukkan dominasinya yang luar biasa. Meskipun sempat tertinggal 0-4 di awal, ia bangkit dengan semangat membara. Pebulu tangkis peringkat atas Indonesia itu berhasil berbalik unggul 5-4, menunjukkan mental juara yang kuat dan terus menjaga keunggulannya hingga interval pertama dengan skor 11-8. Setelah interval, JoJo tampil semakin agresif, seolah tak terbendung. Serangan-serangan tajamnya, smash keras, dan kontrol net yang sangat baik membuat Koki Watanabe benar-benar kewalahan dan tertekan. Watanabe yang mencoba mengejar justru kerap melakukan kesalahan sendiri, baik itu out, nyangkut di net, atau salah antisipasi. Game pertama pun akhirnya dimenangkan Jonathan dengan skor meyakinkan 21-11. Semua tampak berjalan sesuai rencana, bukan? Para penggemar pasti sudah optimis JoJo akan melaju mulus ke perempat final, melanjutkan tren positifnya. Tapi, inilah bulu tangkis, olahraga yang penuh kejutan dan tidak terduga. Situasi berbalik 180 derajat di game kedua, mengubah total jalannya pertandingan. Koki Watanabe tampil lebih sabar, tenang, dan mengubah ritme permainannya menjadi lebih variatif. Jonathan sempat tertinggal 7-11 di interval, sebuah defisit yang cukup mengkhawatirkan dan mulai menimbulkan keraguan. Namun, JoJo tidak menyerah begitu saja. Ia menunjukkan semangat juang yang tinggi, perlahan tapi pasti, mampu mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 16-16, membuat suasana kembali memanas. Pertandingan semakin ketat, kedua pemain saling adu rally panjang yang menguras tenaga, mental, dan emosi. Setiap poin terasa sangat berharga. Jonathan sempat unggul 18-17, sebuah momen krusial yang bisa saja menjadi penentu kemenangan, harapan kembali membumbung tinggi. Tapi sebuah pengamatan yang keliru menjadi titik balik yang sangat disayangkan dan mengubah segalanya. Shuttlecock yang dikira keluar justru dinyatakan masuk oleh umpire. Keputusan itu jelas memukul mental JoJo, mengganggu konsentrasinya di poin-poin penting, dan akhirnya Watanabe berhasil merebut game kedua dengan skor 19-21, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sungguh sebuah momen yang mengubah jalannya pertandingan. Dari unggul dan diambang kemenangan, tiba-tiba harus kehilangan game dan menghadapi game penentu. Memasuki game ketiga, tensi pertandingan meningkat drastis, mencapai puncaknya. Kedua pemain saling bergantian memimpin skor, tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Jonathan sempat unggul 17-15, lagi-lagi sebuah keunggulan yang menjanjikan dan membuat para penggemar menahan nafas. Namun Koki Watanabe menunjukkan mental baja yang luar biasa. Ia terus menempel ketat, tidak membiarkan JoJo menjauh, dan berhasil memaksakan dus hingga skor 21-21.
Di momen krusial itu, Jonathan sebenarnya memiliki peluang emas untuk menutup pertandingan ketika unggul 22-21, sebuah match point yang sangat dinanti. Match point di tangan, tekanan ada pada Jojo. Tapi serangan terakhirnya justru melebar tipis, sebuah kesalahan yang sangat fatal di saat-saat genting di bawah tekanan yang luar biasa. Dan Watanabe yang dengan momentum yang ia dapatkan berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik. Game ketiga pun ditutup dengan kemenangan tipis 23-25 untuk wakil Jepang, mengakhiri perlawanan Jojo. Kekalahan ini tentu sangat menyakitkan bagi Jonathan dan para penggemarnya. Ia harus puas berhenti di babak 16 besar padahal sudah sangat dekat dengan perempat final. Padahal sebelumnya, ia tampil begitu konsisten dan perkasa dengan menjuarai Korea Open dan Denmark Open 2025, menunjukkan performa puncak. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam olahraga tidak ada yang bisa diprediksi. Setiap pertandingan adalah pertarungan baru dengan tantangan dan tekanan yang berbeda. Mental, fokus, ketelitian di poin-poin kritis, dan kemampuan beradaptasi dengan strategi lawan sangat menentukan hasil akhir. Kita berharap Jonathan bisa bangkit kembali, belajar dari kekalahan dramatis ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di turnamen berikutnya. Semangat terus Jojo! Dan itulah rangkuman drama dari French Open 2025. Jangan lupa update bulu tangkis lainnya hanya di channel kami. Sempat tertikung 8 poin beruntun secara menyakitkan, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamuk untuk membalaskan dendam dengan kemenangan comeback yang dramatis. Pemirsa, kembali lagi di arena bulu tangkis dunia. Kali ini dari Glace Arena, Rennes, Prancis. Dalam babak 16 besar French Open 2025 yang super menegangkan. Salah satu partai yang paling ditunggu-tunggu mempertemukan bintang muda Indonesia, Alwi Farhan, melawan wakil Irlandia, Nhat Nguyen. Pertarungan ini benar-benar menjadi sebuah drama epik yang akan kita kenang selamanya. Benar sekali. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian mental, sebuah roller coaster emosi yang luar biasa. Alwi, sang juara dunia junior 2023, datang dengan ekspektasi besar di pundaknya. Di usianya yang baru 20 tahun, ia menunjukkan kematangan yang luar biasa, namun juga sempat goyah di momen paling krusial. Kita mulai dari game pertama, di mana Alwi sebenarnya memulai dengan sangat percaya diri. Dia langsung tancap das, memimpin 3-0, lalu melesat lagi menjadi 7-3. Permainannya sangat cair, pukulannya tajam, dan footworknya lincah. Sepertinya semua akan berjalan sesuai rencana. Dominasi Alwi terus berlanjut. Setiap kali Nguyen mencoba mengembangkan permainan, Alwi selalu punya jawaban. Poin demi poin dikumpulkan hingga ia mencapai keunggulan yang sangat nyaman di angka 16-13. Di titik ini, para penonton di Glace Arena dan kita semua yang menonton dari rumah mungkin berpikir, game pertama ini sudah pasti milik Alwi. Tapi, disinilah drama dimulai. Sesuatu yang tidak pernah kita duga terjadi. Seolah ada saklar yang tiba-tiba mati, Alwi Farhan mendadak terkunci. Satu kesalahan kecil, lalu kesalahan lain menyusul. Nguyen, yang tadinya sudah diambang kekalahan di game pertama, melihat celah kecil ini dan memanfaatkannya dengan sempurna. Ini adalah mimpi buruk bagi atlet manapun. Dari unggul 16-13, Alwi harus melihat lawannya meraih 8 poin beruntun tanpa bisa ia hentikan. 8 poin. Bayangkan betapa menyesakannya. Papan skor berubah drastis dari 16-13 menjadi 16-21. Alwi kalah di game pertama dengan cara yang paling menyakitkan. Ekspresi wajahnya setelah game pertama itu menunjukkan segalanya. Kekecewaan, kebingungan, dan mungkin sedikit amarah. Kehilangan game yang sudah di depan mata seperti itu bisa menghancurkan mental pemain manapun. Banyak yang khawatir Alwi akan patah arang dan tidak bisa bangkit di game kedua. Namun, disinilah letak keistimewaan seorang juara. Kekalahan menyisakan itu ternyata tidak membuatnya jatuh, malah membakar semangatnya. Di game kedua, kita melihat Alwi yang berbeda. Alwi yang lebih lapar, lebih fokus, dan lebih ganas. Dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Betul sekali. Alwi melesat lagi sama seperti di game pertama, tapi kali ini tanpa ampun. Dia tidak memberikan Nguyen kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Setiap pukulan mengandung pesan, aku tidak akan membiarkanmu menang. Kendali permainan sepenuhnya ada di tangannya. Nguyen dibuat tak berdaya. Serangannya selalu bisa dipatahkan. Pertahanannya terus-menerus digempur. Alwi terus melaju, menjaga margin poin yang aman. Dan kali ini tidak ada lagi kelengahan di poin-poin krusial.
Game kedua ditutup dengan kemenangan telak untuk Alwi, 21-12 memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game. Momentum kini sepenuhnya menjadi milik Alwi. Di game ketiga, kedikdayaannya semakin tidak terbendung. Dia langsung unggul, terus memimpin hingga interval 11-5. Penonton bisa merasakan bahwa angin kemenangan telah berpihak pada wakil Indonesia. Alwi bermain dengan ritme yang sangat solid. Nguyen mencoba segala cara untuk keluar dari tekanan, tapi Alwi terlalu tangguh. Keunggulan terus dijaga, dari 9-6, 11-5, hingga 18-13. Alwi menunjukkan kematangan yang luar biasa, fokus pada setiap poin, dan tidak membiarkan konsentrasinya pecah sedikit pun. Akhirnya, setelah pertarungan selama 67 menit yang menguras tenaga dan emosi, Alwi Farhan berhasil mengunci kemenangan. Pukulan terakhirnya memastikan skor 21-17 di game penentu, sebuah kemenangan comeback yang brilian dan penuh drama. Kemenangan ini bukan soal skor, tapi soal karakter. Alwi membuktikan bahwa ia punya mental baja. Tertikung 8 poin beruntun di game pertama adalah pukulan telak, tapi ia mampu bangkit, membalas, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ini adalah modal yang sangat berharga untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya di French Open 2025. Sungguh sebuah amukan kemenangan yang tak terlupakan.